Dulu, guru-guru aku di sekolah mengajarkan tentang Pancasila, di mana sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aku pun dan kita semua tidak akan berada di posisi kita sekarang tanpa bantuan dari guru-guru. Dan karena aku kebanyakan sekolah di sekolah negeri, banyak juga guru-guru aku yang pasti adalah guru-guru honorer, teman-teman. Dan kesejahteraan mereka itu sangat dipertanyakan dan sangat dipertaruhkan. Masih adakah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia saat karyawan kita diberikan pensiun seumur hidup, tetapi guru-guru honorer, guru-guru masih mengalami kesulitan di negara kita tercinta ini. Sekarang kita lihat kenyataannya. Di data 2022, menurut Kemendikbud, ada sekitar 704.503 guru honorer di Indonesia. Apa sih artinya kalau mereka itu disebut guru honorer? Artinya mereka bukan PNS, jadi mereka tidak mendapatkan perlindungan, tidak mendapatkan fasilitas kerja seperti guru-guru yang PNS. Boro-boro kita mau membicarakan masalah pensiunan seumur hidup bagi guru-guru honorer. Ada juga UU nomor 14 tahun 2005 yang mengatur tentang guru dan dosen. Dalam UU itu disebut fungsi, peran pentingnya guru-guru dan dosen terhadap pembangunan strategis nasional. Tapi juga nggak dijamin di situ seperti apa hak-hak yang mereka harus dapatkan. Ingat, Undang-Undang 1945 pasal 28D ayat kedua itu berkata bahwa setiap orang berhak bekerja dan berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Setiap orang, bukan cuma karyawan rakyat yang digaji 65 juta dengan dana reses, dengan transportasi dan lain sebagainya itu. Padahal tanpa mereka, mungkin karyawan-karyawan rakyat itu nggak bisa baca. Tanpa mereka, kita pun tidak akan ada di posisi sampai saat ini. Kenapa posisi sepenting itu tidak mendapatkan perlindungan yang layak, tapi posisi seperti karyawan rakyat itu dibebankan ke APBN, pensiunannya dijamin seumur hidup. Sekarang kita lihat teman-teman hasil kerjanya. Karyawan-karyawan kita di DPR kemarin nih, yang baru kemarin aja ada demonstrasi dengan tuntutan 17+8, setelah deadline pada 5 September, nggak ada lagi tuh pergerakannya dari mereka. Ada nggak yang mereka lakukan setelah itu? Mereka deliver hasilnya kepada rakyat? Nggak ada. Aku sampai sekarang kesusahan mencari apa sih sebenarnya progres-progresnya. Mana anggaran masih juga nggak dibuka secara transparan. Apa sebenarnya 9,6 triliun itu yang dipakai untuk mereka, gitu kan? Sementara ketidakadilan terpampang secara nyata terang benderang seperti matahari. Uang-uang itu yang setiap 5 tahun kita hamburkan untuk menjamin hidup mereka seumur hidup harusnya bisa dialokasikan terhadap guru-guru honorer untuk memberikan kerja yang adil dan layak sesuai dengan undang-undang dan pasal nomor 28D ayat 2.